Taningro viro midingro yaso. Saringro kahito divingro judidro. Kodinyo janabama ko mingaro bulisa sabo sumano diro rewedo retiwo deno. Sobido guna samano namada si janudamo. Padumo loka vijodo naredo wala sarati. Padumudro sata saro sumedo ega bugaro. Sujata savaloge gobiyada sinara sabada dasi karuni godamada si domanuda. Sedata samaloge te savarada samara savarada samura vimasi janubama. Siki savaita satta visavu sukadayaka. Kakusanda satta vaha gona gamanolanajo. Kasavasri sabano godamo satya bhogavo. Tesa sachena silena khanini davalena ja. Devi amin nurakandu alogena sukhena ja. Devi domi nurakandu alogena sukhena ja. So yesterday we are explaining the samatha meditation subject. No, how many meditation subject? 40. 40. No. So Kasina, no, 10, Asubha 10, no, Anusati also 10. So 10, 10, 10, 3 times already 30. No. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan mengenai meditasi samatha. Jadi di meditasi samatha ada 40 objek, yaitu 10 kasina, 10 asubha, dan 10 anusati. Jadi total 30 kapasitas. After that, 4 Brahma Vihara, Metta, Karuna, Mudita, Upekha. No, 4. No. Selanjutnya ada 4 Brahma Wihara, yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan Upekha. So Nitta meditation you already know. No. Nitta meaning is we wish, no, some other people welfare. No, we always want to see by Nitta mind some people welfare. No, therefore, this Nitta object should be, no, happy object, smiling object. No. Jadi untuk meditasi metta, Anda sudah tahu ya. Jadi pada meditasi metta ini artinya kita mengharapkan kesejahteraan orang lain. Jadi objek ini adalah orang lain. So Karuna object is no. Karuna is which other people free from suffering. No. So this object, no, you should be dead. No. Sometimes you see the suffering people. At that time you have to pay attention to this Karuna. No. Yang kedua, karuna ini adalah belas kasihan. Jadi artinya kita mengharapkan supaya orang lain ini yang sedang menderita itu terbebas dari penderitaannya. Jadi misalnya Anda melihat ada orang yang sedang kesakitan atau menderita, Anda menggunakan pikiran karuna, berharap supaya orang ini terbebas dari penderitaan. Even though this person are not currently not suffering, but he is still Putujana. At that time she had opportunity to go the lower place. No, therefore, paying such kind of condition, we also pay the Karuna mind to every the Putujana also. No. Jadi meskipun orang itu pada saat sekarang ini belum menderita ya, kelihatannya dia sedang tidak menderita, tapi kita bisa merenungkan kalau orang ini juga masih putujana, artinya belum mencapai tingkat kesucian. Artinya suatu saat dia akan terlahir di alam menderita. Jadi kita menggunakan pikiran karuna, berharap merenungkannya seperti itu terhadap semua yang masih putujana. And also, even that they are noble person, they are sometimes not yet free from suffering, body suffering. No, therefore, have to pay attention. This condition can send the Karuna also. No. Untuk seorang yang sudah menjadi Arya ya, tapi dia tetap masih belum terbebas dari penderitaan fisiknya. Artinya tubuhnya ini masih bisa menderita, jadi kita bisa mengembangkan karuna kepada orang itu dengan merenungkan kondisi tersebut. Another higher practice is a mudita practice. No.
Metta and Karuna are easy for everybody, but mudita is not easy. No, someone suffering at the time, your mind, Karuna arise your mind easy, but someone is successful at that time, not easy mudita arise your mind. No, so therefore, no, mudita is more difficult to practice. No, to rejoice. No. Latihan selanjutnya ini yang lebih tinggi, yang lebih sulit, yaitu mudita. Untuk melatih metta dan karuna itu cenderung mudah ya. Karena kalau kita melihat orang yang menderita atau sedang kesakitan, kita mudah memunculkan pikiran belas kasihan gitu di dalam pikiran kita mudah. Tetapi kalau melihat orang yang sukses atau berhasil, itu lebih sulit untuk kita ikut bergembira atas kesuksesan dia. Oleh karena itu mudita lebih sulit. So someone is higher than you, no, more successful than you, no, more rich than you. At that time, always rejoice. Otherwise, maybe no jealousy will come in. Therefore, always quickly try the mudita, no. Oleh karena itu kalau Anda melihat orang yang lebih kaya, orang yang lebih sukses, atau dia segalanya itu lebih melebihi kita ya, kita harus berusaha untuk bergembira atas keberhasilan dia. Kalau kita tidak mengembangkan mudita itu, kemungkinan yang muncul adalah iri hati. Therefore, some people teach, no, other people is same level with you. At that time, try the metta, no. Some people level is lower than you. At the time, try the karuna. No? Some people level is higher than you. At the time, practice mudita. Ya, oleh karena itu ada yang mengajarkan ya, kalau kita ketemu orang yang levelnya setara dengan kita, maka kita kembangkan meta kepada orang itu. Kalau orang itu levelnya di bawah kita ya, lebih inferior, kita kembangkan karuna. Tapi kalau orangnya itu kira-kira levelnya lebih tinggi dari kita, maka kita kembangkan mudita. So yogi who already succeed at that time try upekha also. No, upekha is at the highest level. No, upekha is not economic. No, this equanimity mind. No, this tatra mijatata chitisika power. No, this upekha is not upekha feeling. No, always reflect. No, working so karma. No, I also my old karma. You also you are old karma. Other people also other old karma like that. No. Jadi setelah seseorang sukses ya, setelah dia berhasil melatih 3 ini metta karuna mudita, selanjutnya dia melatih yang lebih tinggi lagi yaitu UPK. UPK ini bukan tidak peduli ya, bukan mengabaikan gitu. Tetapi UPK ini adalah kekuatan dari cita yang namanya tatra majata. Jadi artinya ini dia selalu merenungkan semua orang ada kamanya masing-masing. Kita ada kama kita sendiri, orang itu ada kama dia sendiri. Oleh karena itu batinnya ini selalu tenang seimbang. Tapi bukan perasaannya yang UPK ya, tapi batinnya atau pikirannya itu yang UPK. So Brahma, they always practice no metta, karuna, mudita, upekha. Therefore, this metta, karuna, mudita, upekha, this form meditation we call Brahma Vihara. No. Jadi para Brahma itu selalu mengembangkan 4 kualitas ini, metta, karuna, mudita, upekha. Oleh karena itu 4 ini disebut Brahma Vihara. Sometimes the father mother also we call the Brahma. No, according to the Buddha Samsutta, Brahma di mata pitra. No, Brahma means father mother. Why? Father mother has metta, karuna, mudita, upekha always to their children. No, they are always metta mind to their children. And although sometimes their children in suffering, even mosquito bite, no, to the daughter, baby. And that the mother quickly protect, no, not to bite, no, mosquito to the daughter. Because to want to remove such kind of suffering, karuna mind to father mother has. So the children as a successful in
examination or in the business, at that time father mother always rejoice, no? Mudita mind automatically arise in the father mother mind, no? And the children are grow and they can stand themselves. So father mother no need to support them, because at that time children, no, they can survive themselves. At that time also father mother has a upekha mind also arise, no? My children are now grow, no, they can survive themselves. So we easily can go the monastery and to meditate like that. No need to worry for children. These are, no, upekha mind like that, no? All mind are right in the father mother easily. Therefore, father mother is called the Brahma, no? Jadi kita bisa menyebut orang tua sebagai Brahma juga. Jadi di dalam sutra juga ada menyebutkan seperti itu. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena orang tua biasanya cenderung kebanyakan orang tua yang punya 4 kualitas Brahma ini terhadap anak-anaknya. Jadi orang tua itu biasanya mereka punya pikiran mental kepada anak-anaknya. Mereka selalu ingin anaknya itu sehat sejahtera. Itu adalah pikiran mental. Ya. Jadi kalau anaknya itu menderita, biasanya orang tua itu akan ingin berusaha supaya penderitaan anaknya itu hilang. Bahkan pada saat digigit nyamuk, orang tua itu kan cepat-cepat melindungi anaknya itu yang masih bayi supaya tidak menderita oleh gigitan nyamuk. Oleh karena itu orang tua punya pikiran karuna terhadap anaknya. Nah, pada saat anaknya itu berhasil atau sukses atau jadi kaya sekalipun, orang tuanya itu nggak iri, malah dia bermudita, bergembira. Otomatis pikiran seperti itu akan muncul dari pikiran orang tua kepada anaknya. Nah, nanti suatu saat kalau anak-anak sudah tumbuh dewasa, sudah mandiri, tidak perlu disokong lagi, tidak perlu diatur oleh orang tua lagi, maka orang tua akan punya pikiran mereka. Nah, jadi mereka merasa anak sudah dewasa, sudah mandiri, tidak perlu dibantu lagi, mereka punya waktu untuk bermeditasi. Nah, jadi orang tua punya 4 kualitas ini, maka disebut Brahma. So father mother has a Brahma Vihara mind to the children. In the same way, children also should try to father mother, no? But sometimes difficult. No, father mother also has, no, surely Nita Guna Mudita Ubeka mind to the children. But children, no, have not the same power, no, not the same power. Therefore, one mother, no, can take care of the 5 children, no problem. But 5 children cannot take care of one mother. Nowadays like that. Jadi orang tua itu punya kualitas Brahma Vihara terhadap anak-anaknya ini. Tapi sebaliknya itu kata saja seharusnya anak-anak ini juga punya kualitas Brahma Vihara yang sama terhadap orang tuanya. Jadi orang tua itu biasa mudah untuk punya kualitas metta karuna mudita upekha kepada anaknya. Tapi kalau anaknya kepada orang tua mungkin tidak seperti itu. Kekuatannya tidak sama. Misalnya satu orang ibu bisa merawat dan membesarkan 5 anaknya dengan mudah. Tapi 5 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. It is true. Okay, another is the Ahari Pitikula Senya. This is one only. No? This is a possession. If you are when you are eating food, and then you try such kind of the possession, and you are eating food, nutriment. No? Nah, selanjutnya satu objek meditasi ini adalah ahari patikula saja. Ini adalah persepsi menjijikkan terhadap makanan, nutrisi. Yeah. Jadi pada saat Anda memakan makanan, Anda coba kembangkan persepsi menjijikkan terhadap makanan. According to the Buddha Masupama Sutta, Buddha Masa, the flesh or the sun, simile Sutta. No? So in this Sutta, no, Buddha, no, admonish, no, when you eat the food, you consider this my son flesh like that. So this is one background story. No? So there is one the difficult journey. So father, mother, and one son are traveling.
like the desert, like that, very difficult journey. So on the way, father, mother, and son, they are three people, one family. Their food are finished. Their provision are finished on the way. At that time also cannot find any village. So at that time, they are very hungry. On the way they are very hungry. At that time, father, mother have no idea. So at that time, father say, "Please keep me. You are mother and son. Mother and son. After that, eat my flesh," like that. At the time, the father say pass. At the time, mother not agree. Mother say, "Please keep me." After that, father and son eat my flesh, my meat. After that, you can continue your journey. After that, father also not agree. Okay. Jadi untuk Melati ini ada satu sutta yang namanya Kutta Mangsa Sutta. Ini ada sutta bagi putra laki-laki. Jadi di cerita itu ada satu keluarga yang terdiri dari satu bapak, satu ibu, dan satu anak. Mereka sedang melakukan perjalanan. Ini perjalanan yang sulit ya. Mereka melewati gurun pasir. Nah, pada saat melewati gurun pasir ini, di tengah perjalanan itu makanan sudah habis. Jadi mereka masih bertiga, masih berjalan, tapi tidak menemukan sumber makanan. Tidak menemukan desa, kota, atau sumber makanan. Dan mereka sudah sangat kelaparan sekali. Nah, jadi kalau dia makan mungkin bisa mati. Jadi pada saat itu bapaknya itu mengatakan, "Bunuhlah saya, kemudian kalian makan dagingku supaya kalian bisa bertahan hidup." Pada saat itu ibunya nggak setuju. Ibunya malah mengatakan, "Bunuh aja saya supaya bapak dan anaknya bisa makan dagingnya dan kalian bisa tetap hidup melanjutkan perjalanan." Tapi bapaknya juga tidak setuju. So father want to sacrifice, but mother no agree. Mother want to sacrifice, but father no agree. But unluckily, at the time, the son is young. So the son died at the time. At the time, father and mother have no idea. So they decide to eat the flesh of the son, the meat of the son, because the son already died, right? So father and mother decide not to eat the flesh of the son to overcome such kind of difficult journey. And then they have no attachment to eat such kind of food because this food they are all some meat, flesh. So yogi also should be considered like that. We are eating our son flesh like that. Without attachment, we are eating just to overcome such kind of difficult journey, samsara journey. Jadi bapaknya itu mau berkorban, tetapi ibu itu nggak setuju. Ibunya mau berkorban, tapi bapaknya nggak setuju. Jadi pada saat mereka sedang diskusi seperti itu, anak mereka masih kecil, sudah meninggal. Tiba-tiba anaknya meninggal. Akhirnya mereka pun karena tidak punya jalan keluar. Jalan satu-satunya untuk mereka bisa tetap bertahan hidup adalah dengan memakan daging anaknya itu yang sudah meninggal. Jadi supaya mereka bisa tetap hidup dan bisa melanjutkan perjalanan. Nah, jadi Anda bisa bayangkan, pada saat mereka memakan daging anaknya itu, kira-kira apakah mereka makan dengan lahap, apakah makan dengan keserakahan? Ya pasti tidak ya, karena itu adalah daging anak mereka sendiri. Jadi oleh karena itu pada saat kita makan, yogi ya, meditator kita itu, pada saat makan itu kita harus memakan ini bukan dengan keserakahan, bukan dengan apa, tapi hanya untuk bertahan hidup supaya bisa melanjutkan perjalanan di samsara seperti itu. So why Buddha make such kind of very critical example like that? So at that time, Buddha's sasana are very prosperous in the India. At that time, a lot of liquidity in heavy bhikkhu like that. At that time, they are enjoying the food without meditating. They are enjoying the four requisites.
Therefore, no, Buddha replied, "Oh, I accordingly many parami to become Sammasambuddha, not for four requisites. No, my purpose are to save many people escape from samsara. Now, no, many people are wrong their purpose now. No, they are more emphasized for requisites. No, eating time they are enjoying a lot like that. Therefore, Buddha made such kind of the very the strongest example. No? Jadi kenapa Buddha memberikan contoh yang sangat keras ya? Jadi ini contohnya kan sangat keras. Karena pada saat itu pada saat itu ajaran Buddha sedang berkembang banget dan dan para biku itu banyak mendapatkan persembahan. Persembahannya itu sangat banyak dan mereka itu lalai. Para biku itu eh, mereka itu menggunakan 4 kebutuhan yang sudah didanakan. Mereka menggunakan itu tanpa berlatih, tanpa meditasi. Mereka hanya menikmati 4 kebutuhan itu yang sudah didanakan oleh para donatur. Jadi Buddha pun merenungkan, saya mengumpulkan parami untuk menjadi sama Buddha, bukan untuk menikmati kebutuhan-kebutuhan duniawi seperti ini, tetapi tujuanku adalah untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka ini sudah salah jalan, maksudnya sudah salah cara latihannya, sudah salah cara hidupnya. Oleh karena itu Buddha memberikan contoh yang keras seperti ini. And also this perception, reversing perception is very easy for the food, no, for those who no consider this who is like my son flesh, no, never attachment, no, only I eat, no, to overcome such kind of the samsara journey, like. Dan juga alasan yang kedua adalah karena dengan pakai contoh yang tadi, nanti pada saat kita mau mengembangkan persepsi menjijikan terhadap makanan itu mudah. Jadi kita bisa membayangkan ini adalah daging makanannya adalah daging daging anak sendiri. Ya. Jadi pada saat memakannya itu tidak dengan kemelekatan keinginan atau keserakahan gitu. Hanya makan untuk bisa bertahan hidup, hanya untuk menghilangkan lapar. So another meditation is that Chaduta to Avatana, no, Eka Avatana, no, there's a 4 element meditation, no. Patri Dhatu, Avo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu, no, earth element, water element, fire element, wind element, no. So had to discern the 4 element in the whole body, no. Meditasi selanjutnya objeknya adalah Catu-Datu Awatana. Ini adalah meditasi 4 unsur. Ya. Jadi kita mencermati 4 unsur yang ada di tubuh kita, yaitu unsur tanah, air, api, dan angin. These 4 element meditation are both sides, samatha and vipassana, no. Samatha, develop concentration time also can use 4 element meditation. The yogi who want to practice vipassana at that time also, every yogi have to discern the 4 element, no. Therefore, 4 element are both sides, samatha as well as vipassana also, no. Meditasi 4 unsur ini masuk ke dalam 2 bagian ya. Dia masuk ke dalam bagiannya samatha dan masuk bagian vipassana juga. Jadi untuk yogi yang mau mengembangkan konsentrasi samadhi bisa melatih meditasi 4 unsur ini. Tetapi kalau yoginya itu mau melatih vipassana, itu harus melatih mulai dari mencermati 4 unsur juga. Oleh karena itu meditasi ini disebut mencakup 2 bagian ya, samatha dan vipassana. So Patri Dhatu is a hardness, roughness, heaviness, soft, smooth, light. No, this 4 characteristic of Patri Dhatu, earth element. No. Karakteristik dari unsur tanah itu ada 6. Keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Jadi 6 karakteristik ini termasuk dalam karakteristik unsur tanah. So fluid and cohesion 2 characteristic is a water element. Karakteristik mengalir dan mengikat ini termasuk dalam karakteristik unsur air. Heat and cold 2 characteristic is a fire element. Selanjutnya karakteristik panas dan dingin ini adalah unsur api. Supporting and cohesion 2 characteristic is a wind element.
Kemudian karakteristik menyokong dan mendorong ini adalah karakteristik dari unsur angin. So these five characteristics, four elements are always in your body. Therefore, these four elements are very obvious. Therefore, this called great four elements. Jadi 4 unsur dan 12 karakteristik yang tadi itu selalu ada di tubuh kita. Jadi kalau kita mencermati karakteristik itu pasti kelihatan sangat jelas. Oleh karena itu ini disebut 4 elemen besar. So now Anapana meditation. So yogi pay attention the breathing in, breathing out as a concept, Pinyati, and then no need to pay attention for element, but there are also four elements in the breathing in, breathing out, but just develop concentration in Anapana meditation. No need to pay attention the four elements. Just pay as a concept, just breathing in, breathing out. Jadi bagi yogi yang melatih anapanasati untuk mengembangkan konsentrasi, jadi hanya cukup memperhatikan napas ini sebagai konsep menafas masuk dan konsep napas keluar. Jadi jangan memperhatikan karakteristik unsur di napas ini, karena napas ini juga mengandung karakteristik dari unsur itu. Tetapi untuk yogi yang mau mengembangkan konsentrasi samadhi dari anapana itu hanya cukup memperhatikan napas ini sebagai konsep napas masuk dan napas keluar. So after successful developing the concentration samadhi, when go to the vipassana, and the yogi had to discern the four element in the breathing in, breathing out also. So not only breathing in, breathing out, the whole body have to discern. Jadi setelah apabila yogi sudah berhasil ya mengembangkan konsentrasi dari objek meditasi samatha, dan kalau yogi ini mau melatih vipassana, maka dia harus memulai dari melatih mencermati karakteristik 4 unsur itu yang ada di nafas itu. Tapi bukan cuma di nafas saja karakteristik 4 unsur itu, tapi dia harus mencermati 4 unsur itu ke seluruh tubuh. So four element, 12 characteristics are Paramata Dhamma. Therefore, Paramata Dhamma objects are very deep. Therefore, cannot get the jhana. Meditasi 4 unsur dan ke-12 karakteristiknya ini adalah Paramata Dhamma. Karena Paramata Dhamma ini sangat dalam sekali, maka oleh karena itu tidak bisa mencapai jhana. So last one is Chattaro Arupa, immaterial state. Four Arupa jhana. Four Arupa Kamathana. The four Arupa Kamathana cannot practice for beginner because they have to practice kasina first. After successful in kasina meditation, at that time only can try the Arupa Kamathana. Nah, selanjutnya ini yang terakhir 4 arupa. Catur arupa ini adalah arupa adalah tanpa materi ya. Jadi untuk melatih arupa ini, meditasi arupa ini tidak bisa kalau belum punya jhana. Jadi yogi itu harus mulai dari meditasi kasina sampai punya jhana, baru dia bisa melatih meditasi arupa. So you can see the number one Arupa meditation is a boundless space. The object is a boundless space. So after getting the four jhana in the Pattvi Kasina, for example, go to from the Pattvi Kasina at that time. Pattvi Kasina Rupa jhana they have nimitta. The nimitta come from the Pattvi swine like that. So therefore, this nimitta also like the Rupa because Pattvi is a swine art, right? So this nimitta also come from the art. Therefore, Arupa meaning is they not pay attention to the Rupa. Therefore, this Rupa jhana, kasina nimitta have to replace by akasa. This space also grow, slowly the boundless. Therefore, first Arupa
meditation object is a boundless space. No? Jadi kita bisa lihat dari objek patah rupa ini, yang pertama itu adalah namanya akasanya cahaya tanah, itu arti terjemahnya adalah ruang tanpa batas. Jadi untuk melatih sampai sini, pertama biasanya yogi mulai dari kasina dulu. Jadi tadi saya udah kasih contoh kasina tanah. Kasina tanah kan untuk melatih kasina tanah, pertama kan kita ambil objek tanah. Setelah ambil objek tanah, nanti jadi nimita tanah. Tanah ini adalah rupa materi. Jadi sebenarnya untuk melatih menjadi arupa, kita harus mengabaikan materi ini supaya dia jadi tanpa materi. Jadi di rupa tanah ini dia ada ruang-ruang kecil di tanah itu. Jadi kita perhatikan ruang itu, nanti dia akan melebar sampai tanpa batas. Itu adalah ruang tanpa batas. Itu adalah objek dari meditasi arupa. Why they want to practice the arupa meditation? Because they don't want to see rupa. They reflect because of the rupa. No, we have the eye disease, ear disease, etc. No, we have body, we have disease like that. And also because we have the rupa, each other quarrel, each other fighting like that. No, therefore they don't want to see the rupa. Therefore they try the arupa kamatan. Jadi kenapa ada orang yang mau melatih meditasi tanpa materi, ya, tanpa rupa gitu? Karena dia merenungkan kalau punya rupa itu banyak problem. Misalnya kalau kita punya rupa, kita punya jasmani, ya, maka akan timbul penyakit mata, penyakit tubuh, dan sebagainya. Kalau kita punya jasmani tubuh itu banyak problem. Kalau punya jasmani tubuh juga bisa bertengkar dengan orang lain, bisa perang dengan orang lain, bisa berkelahi dan sebagainya. Oleh karena itu, tanpa materi, hanya ada bakti itu lebih baik. Oleh karena itu, orang mau melatih arupa. Surupa jhana and arupa jhana is different. No? Surupa jhana also have the jhana. Arupa jhana also have the jhana. Arupa jhana, like Patrikasina, Pajana, Sakajana, Tajana, Pojana. Their objects are the same. Patibhaganimita only. But Arupa jhana not like that. No? Each jhana change, their object also changing like that. No? So Rupa jhana they change the jhana factor only they change it. No? Object not change. No? Jadi rupa jana dan arupa jana ini berbeda ya. Jadi jana itu dimulai dari rupa, dan arupa itu objeknya itu berbeda. Jadi contohnya kalau kasina jana dari kasina itu kita mengambil objek yang sama untuk masuk ke jana 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu objeknya sama, tanah semua gitu. Tapi kalau untuk begitu masuk ke rupa, ya, masuk ke arupa, setiap level arupa itu objeknya berbeda-beda. Therefore, your anapana meditation is the Rupa jhana. Therefore, anapana patibhaganimita are the same. First jhana also has this patibhaganimita. Second jhana also this patibhaganimita. Third jhana also this patibhaganimita. Fourth jhana also this patibhaganimita. Oleh karena itu kalau Anda melatih meditasi anapanasati, ini termasuk rupa jana. Karena rupa jana ini untuk masuk jana limitannya itu sama, yaitu patibaga nimita. Untuk masuk jana pertama patibaga nimitanya sama. Untuk masuk ke jana 2 patibaga nimitanya sama juga dengan jana 1 tadi. Jana ketiga, jana keempat juga sama, patibaga nimitanya dengan jana 1, tidak berubah. So, according to the Vedamata Sanghaha and Visuddhimagga, they also differentiate, Charita and meditation subject. Charita meaning that there are 6 kinds of charita: Raga charita, Dosa charita, Moha charita, Vitaka charita, Satta charita, and Bodhi charita, like that. There are 6 kinds of charita. So, for example, for Raga charita, Asubha 10 and Kayakata Sati 1. But if it was a body, this 11 is suitable, like that. Just such 6 kinds of charita. Number 1 is Raga charita. Jadi menurut Visuddhimagga dan Vedamata Sangha. Abhidhamma Sangha, di situ juga dia ada menghubungkan antara carita. Carita ini adalah watak ya. Jadi watak seseorang itu bagaimana, objek meditasi mana yang sesuai gitu.
watak yang pertama itu adalah raga carita. Raga ini berarti tingkat keinginannya atau loganya kuat ya. Ini meditasi yang cocok itu adalah Raga cerita asubha te asubha. No, kaya kata seti. Anda the eluseti. No. jadi untuk yang raga carita itu, yang wataknya raga yang kuat, itu cocoknya latihannya itu asubha dan apa itu kaya kata sati. Because asubha meditation are obviously all the attachment. No. Raga cerita person are often arise the raga for them. No. Therefore, no, for those raga cerita, then asubha, no, dasa asubha and 32 parts of body. Now, this 11 meditation are suitable. Karena mereka yang wataknya raga carita, biasanya mereka nafsunya tinggi, keinginannya tinggi gitu. Sedangkan asubha ini kan dia lawannya dari raga, karena menjijikkan gitu. Jadi dia bisa mengurangi raga. Asubha dan 32 bagian tubuh, 11 objek meditasi ini cocok untuk bagi mereka yang punya raga carita. So therefore, now we also learning the asubha meditation, right? In the Tiruaraka chapter. No? So every yogi should learn the asubha bhavana because sometimes have to fight to the raga. No? Jadi kita kan sudah mempelajari meditasi asubha di dalam meditasi perhitungan itu. Jadi karena kita membutuhkan meditasi asubha itu apabila raga kita sedang kuat. Okay, now dosa cerita. Some people are very easy to be angry. At that time, 4 color kasina. No? 4 color kasina is a nila, blue or brown, pita, yellow, loita, red, odada, white. This 4 color kasina also suitable and 4 Brahmavihara, Nita, Guru, Namudita, Upeka. So 4 color kasina and 4 Brahmavihara. This 8 are suitable for dosa cerita. No? Cerita selanjutnya ini adalah dosa cerita. Dosa cerita ini untuk mereka yang punya wataknya kebencian yang kuat, suka marah-marah gitu. Jadi dosa cerita ini cocok untuk menggunakan meditasi kasina warna. Kasina warna itu adalah kasina nila, kuning, merah, dan putih. 4 kasina warna dan 4 Brahmavihara, mereka karena wanita mereka. Jadi 8 objek meditasi ini cocok untuk mereka yang punya dosa cerita. Therefore, we also already learn the Neta Bhavana, right? Sometimes we have to fight the dosa, no? Jadi kita kan sudah mempelajari cara melatih meta bhavana itu untuk melawan kalau dosa kita sedang kuat, kebencian atau kemarahan kita sedang naik. Okay, Raga, dosa, and moha. For moha cerita, moha and vitaka cerita, anapana meditation is suitable, anapana meditation. Carita yang selanjutnya ini adalah moha carita dan vitaka carita. Moha ini kan kebodohannya kuat, vitaka ini yang banyak pikiran. Jadi untuk orang yang seperti itu, yang meditasi yang cocok adalah anapanasati. Some people say, commentary say, to remove or for vitaka cerita, anapana is a suitable. When I'm practicing anapana, more vitaka coming. Jadi di dalam kitab kan ditulis untuk orang yang banyak pikiran, melatih anapana itu sangat cocok. Tapi ada banyak orang yang mengatakan, saya sedang kalau latih anapana semakin banyak pikiran yang muncul. Because this person not practice perfectly, therefore vitaka coming. No? For those who practice anapana according to instruction, so can remove the vitaka also. Because when you see the breathing out, vitaka never coming. Therefore, when you drive the car, you should not try anapana. If you try anapana, you cannot drive the car because your mind are very deep, very, very enter the anapana meditation. Therefore, during the driving the car time, do not try the anapana. No.
Jadi sebenarnya kenapa melatih Anapana itu malah makin banyak pikiran yang muncul. Itu karena cara melatihnya masih kurang kurang tepat, masih ada yang salah gitu. Sebenarnya kalau Anda mengamati napas dengan instruksi yang benar, pikiran tuh nggak akan muncul. Karena pada saat melatih napas itu biasanya pikiran kita ikut ikut mendalam gitu, mendalam. Makin kita ikut tenang, nggak ada pikiran muncul. Oleh karena itu saya mengatakan pada saat Anda sedang mengendarai mobil itu jangan memperhatikan nafas. Nanti pikiran jadi dalam, Anda seperti masuk ke dalam nafas, jadi Anda tanpa apa-apa lagi di mobil. Then, while the driving the car, now you can chanting Buddha quality, no problem. But should not try the Anapana. Jadi kalau sedang menyetir mobil itu sambil baca kualitas Buddha itu boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh itu jangan melatih Anapana. Okay, Raga, Dosa, Moha, Vitaga, and another one, Saddha Charita. Some people are very Saddha, they are much Saddha. Therefore, Sikh Anusati are suitable. Sikh Anusati is the Buddha Anusati, Dhamma Anusati, Sangha Anusati, Sila Anusati, Jaga Anusati, Devata Anusati, 1 to 6. No? This 6 Anusati are suitable for Saddha Charita because he has a lot of confidence. They are easy to practice this Sikh Anusati meditation. Dan selanjutnya ini adalah sadar carita. Ini artinya orang yang punya wataknya ini keyakinannya kuat. Gitu. Orang yang punya keyakinan kuat itu cocoknya 6 meditasi perenungan ini. Yang pertama perenungan kualitas Buddha, kualitas Dhamma, perenungan kualitas Sangha, kemudian perenungan terhadap sila, perenungan kedermawanan, dan perenungan terhadap jiwa. So here everyone has Saddha because without Saddha cannot reach to Malinu. No, therefore, no, we also already learn the Buddha Nusati easily, right? Some people they like very much Buddha Nusati. The whole city also try the Buddha Nusati because he loved very much. Jadi sebenarnya kita semua ini sebenarnya punya sadar. Oleh karena itu kita bisa sampai di Malino tempat meditasi ini pasti karena kita punya sadar dan keyakinan. Jadi oleh karena itu kita juga sudah mengajarkan Buddha Nusati. Ada yogi yang memang lebih cocok pada saat melatih Buddha Nusati. Bahkan satu sesi butuh dia bisa melatih Buddha Nusati. How many Charita finish? 5. Raga, Dosa, Moha, Vitaga, and Saddha. Last one is a Buddhi Charita. Buddhi means the wisdom. Some people are very sharp wisdom. No? At that time, no. Marananusati, Upasamanusati, no. Upasamanusati is have to imagine the Nibbana. Marananusati is you pay your old debt. Now this 2 nusati and Ahari Pitikula Senya, 1 possession, and 4 element meditation. These 4 are suitable. Nah, carita yang terakhir ini adalah Buddhi Carita. Ini adalah orang yang punya watak kebijaksanaan. Ada orang-orang tertentu yang kebijaksanaannya itu tajam. Jadi untuk orang yang tajam kebijaksanaan, cocoknya 4 meditasi. Yaitu meditasi yang pertama, Dua Anusati, Upasama Nusati ini merenungkan Nibbana dengan membayangkan Nibbana ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah Marananusati, merenungkan terhadap kematian diri sendiri. Nah, setelah itu dia bisa melatih 4 unsur, meditasi 4 unsur atau persepsi terhadap makanan yang disediakan. Jadi 4 ini cocok untuk yang otak dan kebijaksanaan kuat. Okay, so 6 Charita are already explained. How many meditation already finished? Raga Charita 11. This count, Raga Charita 11. Rasa Charita 8. And Moha Vitaga 1. So 11, 8, 1, 20. And for Saddha 6. 6 Anusati. And for Bodhicharita 4. 4 is Upasamanusati, Manusati, and Ahayurveda Gula Senya, and 4 elements. So altogether 20 or 20
no, 6, 4, so 30 already. So remaining is a 10. Remaining 10 is a, no, among the 10 kasina, 6 kasina remain. Patri kasina, Ava kasina, Tejo kasina, Vayo kasina, Aloka kasina, and Akasa kasina. These 6 kasina remain, and 4 Arupa Gamatana are remain. No? 10 are remain. Now, these 10 are suitable for everybody. Jadi dari total 6 cerita tadi sudah dihubungkan dengan total ada 30 meditasi objek meditasi samatha ya. Meditasi samatha kan ada 40, sisa 10 lagi, 6 itu ada di kasina, yaitu kasina tanah, air, api, angin, kemudian kasina cahaya dan kasina ruang terbatas, atasan kasina. Kemudian 4 lagi meditasi arupa, total ada 10 lagi. Ini 10 ini cocok untuk semua cerita, cocok untuk semua orang. Any question? Di sini ada yang mau bertanya. Okay. Saya tahu bisa nggak jelaskan tentang pencapaian tujuan jam berapa ini proyeknya, kalau organisasi jam berapa, bukan proses maya atau jam 1, jam 2 gitu. Coba juga. Maksudnya saya belum saya tahu jelaskan tentang kalau kita punya objeknya Manusati itu sampai jam berapa. Oh, yang lain berapa kemarin. Orang jangan tahu which object can attain which jhana. Oh, okay. Only the 30 only can get jhana. 10 cannot get jhana. No? 30. Jadi dari 40 meditasi ini hanya 30 yang bisa mencapai jhana. 10 lagi nggak bisa mencapai jhana. So 10. This 10 is, another body easily can get, right? So this 10 is, surely 4 animal cannot get. No, Aharividivasinya cannot get 2 already. No. Jadi dari 10 ini yang nggak bisa masuk jhana ya. Yang pertama itu meditasi 4 unsur. Kemudian hari partikulasanya ini meditasi menjijikan terhadap makanan. No. So these 2 cannot get. After that, another 8 we can get for the 10 lucidi. No. So 10 lucidi, Buddha lucidi cannot get. Dhamma lucidi cannot get. Sangha lucidi cannot get. Siva lucidi cannot get. Jaga lucidi cannot get. Yoga lucidi cannot get. Upasama lucidi cannot get. Mana lucidi cannot get. So 1 to 8 cannot get. So 8 to 10 to 10. This 10 cannot get jhana. The rest 30 can get jhana. Jadi tadi sudah 2 ya, sisa 8 lagi itu ada di 10 perenungan ini. Ada 8 perenungan ini nggak bisa mencapai jhana, yaitu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Jaga Nusati, Sila Nusati, Dewata Nusati, Upasana Nusati, dan Marana Nusati. 8 ini semua nggak bisa mencapai jhana. Total 10. Because Kayagana Nusati can get for jhana, Anapana Sati can get there until the for jhana. No? Untuk Kayagata Sati, meditasi 32 bagian tubuh bisa mencapai jhana 1. Untuk Anapanasati bisa mencapai jhana 4. So all asubha, 10 asubha can get jhana only. Untuk meditasi asubha ya, semua asubha 10 ini ada yang bisa jhana 1 juga. So 10 kasina all can get there, rupa for jhana. No? Untuk 10 kasina bisa sampai ke 4 jhana keempat. So is that the Akasa kasina? No? They can go to the Arupa jhana also, no? For Arupa meditation. No? Jadi dari 10 kasina itu, kecuali kasina ruang terbatas ya, semua yang 9 itu bisa dilanjutkan ke arupa jhana. So among the 4 Brahma Vihara, Metta is according to the Chatuka way, Pajana, second jhana, third jhana. Karuna also Pajana, second jhana, third jhana. Mudita also Pajana, second jhana, third jhana. No? Because they had know the
upekha feeling. No, always somanasa feeling. Therefore, until the vajana only. Metta, karuna, mudita, until the vajana. Upekha is a vajana only. No first, second thought. Upekha is a very special. After getting the vajana, second jhana, third jhana, in metta, karuna, mudita, at that time they find upekha. At that time they read upekha, full jhana. Jadi untuk yang Brahmawihara ya, meditasi metta, karuna, mudita ini bisa masuk jana 1, jana 2, jana 3. Tapi tidak bisa masuk jana keempat karena metta, karuna, mudita ini pasti punya somanasa, ya, pikiran yang senang itu. Jadi artinya kalau mereka sudah punya 3 jana ini dari metta, karuna, mudita, mereka bisa latih ke jana keempat itu dia masuk ke UPK. Jadi UPK ini cuma ada jana 4 aja. Dia tidak ada jana 1, 2, 3. Jadi dia cukup spesial. And that we want also know Patibhaganimitta. Which meditation can reach Patibhaganimitta? Because according to this chart, Apana Samadhi and Upajjhana Samadhi, they take Patibhaganimitta as object. This is for, especially for Anapana and Kasina and Asubha only. Jadi saya juga menjelaskan Patibhaganimitta ini meditasi apa aja yang bisa mencapai Patibhaganimitta. Kalau di tabel kita bisa lihat ya, Upacara Samadhi dan Apana Samadhi ini mereka sama-sama mengambil Patibhaganimitta sebagai objek. Jadi semua Anapana dan semua Kasina itu bisa mencapai Patibhaganimitta. So for example, when you are trying the Anapana, breathing in, breathing out, so your concentration is okay, and then you can pay attention, breathing at the time. Samuki Kala Nimitta appear together with them, breathing. This is called Prikama Nimitta. And then this play Kala or Samuki Kala change to the white Kala like cotton wool. Like that, white cloud in the sky. Sometimes you travel by aeroplane, you can see the white cloud, beside you. When weather conditions are very fine, at that time you can see the white cloud, from the you can see, beside you, or under the aeroplane. This is Uganimita, white cotton, like that. This white cotton become the, very bright, like clear and bright, and that time become Patibhaganimitta. Jadi misalnya kalau Anda melatih Anapanasati, apabila konsentrasi Anda sudah mulai oke, Anda sudah bisa mengamati napas masuk dan keluar, dan konsentrasi sudah bagus, nanti Anda akan melihat napas Anda berubah menjadi warna abu-abu atau seperti asap. Nah, itu yang disebut Parikamanimitta. Kalau napasnya sudah jadi asap atau warna abu-abu, nanti kalau lama-lama konsentrasi semakin meningkat, nanti tadinya asap itu dia berubah menjadi keputihan, seperti awan putih atau kapas yang warna putih. Nah, itu disebut Ugahanimitta. Nah, nanti lama-kelamaan kalau konsentrasi makin meningkat, awan atau kapas yang tadi dia akan menjadi terang dan terang dan menjadi jernih atau bisa menjadi jernih juga. Itu yang disebut Patibhaganimitta. Okay, any question? Sampai sini ada yang mau bertanya? Okay. Itu aku dari tadi berbicara kan mereka bisa sampai berarti terus masih UPK dengan rata-rata itu kan saya langsung dari 1 sampai 4. Apa kan dari perbedaan ini sama-sama mencapai jarak, tapi ada perbedaan kualitas dengan perbedaan objek. Apakah juga kadang perbedaan kualitas ini tergantung dari orangnya orang yang berbeda. Misalnya we ask about suppose Metta Jhana can reach third jhana. To reach the fourth jhana, we have to use the UPK. Okay. But Anapana can reach fourth jhana also.
Ini also UPK nih. Different. No? So Anapana, Bhajana, Sakajana, Bhajana, and Ateva, Bhojana. So only one the meditation can go part second, part four. But Ubeka Brahma, we are not like that. Ubeka Brahma, we have no Bhajana, second Bhajana. Meaning the quality of the Bhojana. The quality of the Bhojana is same or different between the object of Anapana and Metta. Depend on the person yogi. No. Even the one meditation, Anapana, Buddha Anapana and no ordinary yogi Anapana for jhana are not the same. Like, depend on the person. Jadi bukan bergantung pada objeknya ya, tergantung pada orangnya. Jadi tadi saya mengatakan Anapana kekuatan jana dari Anapananya Buddha dengan orang biasa itu berbeda. Berarti tergantung orangnya. Orangnya lebih bagus ya Pak. So Buddha Anapana meditation can go directly to second power, supernormal power, very strong. Jadi kalau kekuatan jana dari Anapananya Buddha itu bisa langsung mencapai kemampuan batin, yang dia kesaktian, dia sangat kuat. Okay, so yogi Anapana can go or not twice. Untuk kalian yogi, apakah bisa mencapai kesaktian nggak? Boleh mencoba kata saya. Okay, tomorrow continue. No? Tomorrow have closing tomato lah. Besok ada penutupan pagi. Closing tomato we have. No? Closing tomato. So idame punya aswa kaya wa hotu. Idame punya deva sabajayo hotu. Mama punya wa sabasata bajimin. Te sabe me sama punya wa bantu sa.